Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur terhadap nikmatku, akan kutambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi apabila kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempergunakan nikmat-nikmat ini guna dalam rangka bertakwa kepada Allah dan beribadah kepadanya. Yang mana di antara nikmat-nikmat yang agung itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan keamanan, diberikan kenyamanan sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan juga waktu yang insyaallah berbarokah kali ini. Dan juga tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, yang mana hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan fadlan minallahi wa ni'mah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan diri kalian itu condong mencintai keimanan dan juga menghiasi diri kalian dengan hal tersebut. Allah yang jadikan demikian. Dan juga Allah lah yang menjadikan diri kalian itu membenci kekufuran dan juga kemaksiatan. Yang demikian itu fadlam minallahi wa ni'mah. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kalian dan itu berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lainnya bahwasanya ketika orang-orang penduduk ahli surga itu diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga, mereka berkata apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah ini, dan tidaklah kami dapat hidayah ini melainkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, keimanan ini kita di atas Islam, kita mampu untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika muazin mengumandangkan azan dan berkata hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kok jawabnya la haula wala quwata illa billah? Tiada daya, tiada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita ingin mendatangi kemenangan, kita ingin mendatangi salat, itu semuanya pure, bersih karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah demikian. Masyarul muslimin, sesungguhnya di antara nikmat Allah juga yaitu Allah jadikan agama kita sempurna. Selain agama kita membahas syariat dari fikihnya, akidahnya dijaga sampai hari akhir nanti, akidah yang selamat, dan juga membahas segala lini kehidupan kita, dari muamalah kita, bagaimana kita beradab, berakhlak kepada masyarakat kita. Sesungguhnya agama ini datang sebagai bentuk rahmat lil alamin, kepada penjuru muka bumi, kepada umat manusia yang hadir mengatur kehidupan kita agar kita memiliki kehidupan yang stabil, kita memiliki kehidupan yang membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka berpegang teguhlah dengan syariat Islam akan hal tersebut, yang mana hendaknya seorang muslim, terutama orang yang sudah mengaji, sudah lama mengaji,
hendaknya dia menghiasi dirinya dengan adab-adab Islami, karena dia secara tidak langsung dia membawa panji dakwah. Secara tidak langsung dia membawa panji, oh begini loh Islam, begini loh cerminan Islam. Maka ketika kita mendapat hidayah taufik Islam ini, ketika kita mendapat hidayah sunnah Nabi SAW, maka hendaknya setelah kita mengakui diri kita berpegang teguh dengan sunnah dan lain-lain, kita hiasi diri kita dengan adab Islami di tengah masyarakat kita, sehingga apa? Kita di tengah masyarakat memberikan manfaat. Masyarakat tidak lari di tengah-tengah kita. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwasanya ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Gimana kalau kita tidak berakhlakul karimah, beradab dengan adab yang baik? Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Orang lain kabur dari kita. Ya, malah kita membuat orang takut terhadap dakwah, takut terhadap Islam. Mereka malah berpaling dari Islam. Makanya hendaknya kita kembali mengkaji ulang tentang adab-adab Islami, adab persaudaraan dalam Islam, sebagaimana tema kita pada malam ini. Kenapa kok adab persaudaraan dalam Islam? Karena sepertinya lebih mujmal atau lebih umum ya bahasannya. Karena kalau misalnya adab terhadap tetangga dan lain-lain mungkin butuh waktu yang lebih panjang gitu. Sebelum hal tersebut, kita coba dengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Ketika suatu hari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Ada rombongan jenazah. Lalu sahabat yang hadir di situ, mereka memuji jenazah tersebut. Oh, itu jenazah siapa? Fulan bin Fulan. Maka, oh dia orangnya baik, begini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar demikian, Nabi mengatakan wajib baginya. Ketika datang rombongan yang lain, bawa jenazah yang lain, siapa itu? Itu Fulan bin Fulan. Lalu orang-orang yang hadir di sekitar situ mengatakan fa'athnau 'alaiha syarran. Maka mereka mengatakan, oh ini orangnya buruk, segala macam. Buat orang lari, adabnya tidak bagus, segala macam. Maka kata Nabi SAW, wajib baginya. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, ma wajabat? Apa yang dimaksudkan dengan wajabat? Yaitu wajib atasnya. Wajib atasnya apa? Maka Nabi SAW bersabda, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama, kalian bersaksi di hadapan Allah, kalian memujinya dengan kebaikan, maka wajib baginya surga. Adapun jenazah yang kedua, kalian bersaksi bahwasanya orang ini orang yang buruk, maka wajib baginya neraka. Karena buat susah orang lain, Pak. Lalu Nabi SAW menjawab, antum syuhada'ullahi fid dunya, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah terhadap makhluk-makhluknya di dunia. Kalianlah saksi-saksi Allah terhadap makhluknya di bumi ini. Maksudnya apa, Pak? Sebagian ulama menjelaskan, jika persaksian itu sesuai dengan apa yang dilakukan orang tersebut, maka bisa jadi persaksian itu memberatkan orang tersebut di yaumul hisab. Entah dapat nikmat, entah dapat nikmah, atau dapat azab. Walaupun sebagian ulama mengatakan, oh ini yang bersaksi para sahabat, orang-orang yang bertakwa. Maka kadang juga kan kalau kita suka ngingetin orang, mungkin ada yang gak seneng ya, mungkin yang terbiasa dengan kefasikan dan lain-lain, kalau mereka yang bersaksi maka tidak diterima persaksiannya. Jadi intinya yang bisa kita ambil secara umum dari hadis ini, bahwasanya
penting bagi kita memiliki adab yang baik, sehingga meninggalkan dampak ataupun peninggalan ingatan yang bagus di masyarakat terhadap individu kita. Terutama kita adalah orang-orang yang belajar ilmu agama, ya. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu bukan cuma antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hak yang lain yang harus kita penuhi. Ada hak-hak orang-orang di samping-samping kita, hak orang tua kita, hak keluarga kita, anak istri kita, hak keluarga dan teman-teman kita, teman-teman sejawat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Dan berlakulah baik kepada orang tua kalian, dan juga bil walidaini ihsana wabidzil qurba, dan juga kepada kerabat, wal yatama orang-orang miskin, wabni sabil, dan juga ibnu sabil, wa ma malakat, wal jari dzil qurba, dan juga tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan juga tetangga yang jauh, wa sahibi bil jambi, dan juga teman sejawat. Teman sejawat ini entah teman kita dekat ataupun istri kita ataupun teman kita ketika safar, maka kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada mereka. Ya. Lalu poin yang selanjutnya, poin tentang keutamaan, ya, kedekatan dan juga persaudaraan, keutamaan akhlakul karimah secara umum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawikum akhlaqa." Bahwasanya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya di dekatku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adapun orang yang paling kubenci di antara kalian dan yang paling jauh majelisnya dari diriku di hari kiamat adalah orang yang jelek akhlaknya. Dan juga di antara hal yang menunjukkan terhadap keutamaan mempelajari adab dan juga beradab, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sirin dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf mereka mempelajari adab dulu sebelum belajar ilmu. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Syiar A'lamin Nubala ketika menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, yang hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada sekitar 5.000 orang. 5.000 orang, Pak. Majelis zaman dulu nggak ada toa, Pak. Jadi suaranya gimana tuh? Ada yang mengulang hadisnya. Imam Ahmad ngomong, ada yang ngulang di sana, ada yang ngulang di sana, sehingga kedengaran semua. 5.000 orang. Kata Imam Az-Zahabi, yang mengambil hadis dari Imam Ahmad dan mencatat hadisnya itu 500 orang. Sisanya ngapain? Sisanya ngapain? Yaitu yastamidduna min simatihi wa khuluqihi wa adabih. Mereka sisanya itu ngambil pelajaran dari perilaku tindak tanduknya Imam Ahmad, dari akhlaknya dan juga dari adabnya. Jadi banyaknya yang belajar adabnya. Lalu dalam Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamuna al-adab thumma al-ilm. Dahulu aku belajar adab itu 30 tahun. Lalu aku belajar ilmu. Belajar ilmunya berapa? 20 tahun. Belajar adabnya berapa? 30 tahun. Lebih banyak belajar adabnya, baru belajar ilmu. Dan juga Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kanu yata'allamunal adab tsummal ilm. Dahulu mereka belajar adab dulu. Ulama-ulama itu baru belajar ilmu. Makanya ilmunya berkah. Lalu juga Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Faruq menjelaskan, wa alam anna qalilal adab
khairun min katsir minal amal. Bahwasannya sedikit tapi beradab, adab yang sedikit itu lebih dicintai daripada banyaknya amalan kita. Maksudnya adab walaupun sedikit itu lebih berharga. Orang bakal lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adabnya sedikit, walaupun adabnya sedikit. Karena tadi kita sudah katakan ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan di sisi Allah kecuali apa? Adab yang baik. Dan paling banyak yang memasukkan orang ke dalam surga salah satunya apa? Adab baik, gitu ya. Dan ini juga senada dengan yang dijelaskan oleh Imam Ruwayyim, salah satu tokoh yang taat dan juga bertakwa, bahwasannya dia mengumpamakan amal itu bagaikan garam dan adab itu bagaikan tepung. Maka hendaknya kita memperbanyak tepung daripada garam ketika membuat adonan roti, gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan garamnya apa Pak? Asin, nggak enak, gitu ya. Nah, lalu apa itu adab? Ya, poin selanjutnya. Apa itu adab? Adab sebagaimana yang dikatakan oleh dalam Sahih Bukhari, cetakan Darul Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, bahwasanya adab itu tarwidun nafs ala mahasinil akhlaq wa fadailil aqwal wal af'al allati istahsanaha asy-syar' wa ayyadaha al-aql wa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, yaitu melatih jiwa untuk mengamalkan akhlak-akhlak mulia, melatih jiwa untuk mengamalkan akhlak-akhlak mulia, baik yang berbentuk ucapan dan perbuatan yang disukai oleh syariat dan juga didukung oleh akal, serta membiasakan diri dengan hal-hal terpuji baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ya, intinya membiasakan diri dengan akhlak yang terpuji. Akhlak itu apa Pak? Apa bedanya akhlak, suluk sama adab? Kalau akhlak itu apa yang ada di dalam jiwa kita dari sifat kedermawanan, kejujuran dan lain-lain. Yang mana akhlak yang baik akan menghasilkan fiil ataupun perbuatan baik, itu namanya suluk. Yang tampak di kita kayak orang salam dengan orang tua dan lain-lain, itu suluk. Adapun adab itu lebih khusus lagi, yaitu seluruh tindak tanduk mengamalkan akhlak yang baik. Seluruh akhlak yang baik, karena akhlak itu ada akhlak yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Secara maknawiyah di dalam nggak kelihatan. Kalau suluk yang kelihatan. Kalau adab itu, yaitu kita mengambil hal-hal yang baik-baiknya saja, itu namanya adab. Jadi namanya adab mesti baik, gitu ya. Lalu di antara bentuk inayah ataupun perhatian ulama terhadap adab yang baik itu, mereka banyak membuat kitab dan menulis kitab-kitab tentang adab yang baik. Salah satunya Imam Bukhari, Adabul Mufrad. Di dalam sahihnya juga menulis Kitabul Adab. Juga Imam Muslim dalam sahihnya ada Kitabul Adab. Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi ada Kitabul Adab. Al-Adab punya Imam Baihaqi, ada Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim untuk pelajar oleh Imam Badruddin. Ya, ada juga Al-Jami' al-Akhlaq ar-Rawi fi Adabis Sami', punya Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dalam yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya tentang persaudaraan dan cinta karena Allah. Ya, makna persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan dan kecintaan kita itu, ya, itu harus didasari dengan keimanan dan juga ketakwaan. Yang mana di antara yang menunjukkan demikian yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang laki-laki ataupun saudara ya dan lain-lain yang saling mencintai karena Allah,
yang mereka bergabung, mereka bersatu, berteman karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya persaudaraan dalam Islam itu harus dibangun di atas kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mencintai diri kita, kita cintai saudara kita. Karena nanti akan kita bahas di antara kiat-kiat dalam beradab itu, adab terhadap persaudaraan itu bagaimana, ya. Lalu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Hadis dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintaku itu pasti untuk orang yang saling mencintai karena aku, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga cintaku itu untuk orang yang saling memberi karena aku. Kita memberi saudara kita, mengajak mereka ke rumah kita dan lain-lain, itu tujuannya untuk mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus diimbangi dengan yang demikian. Dan juga cintaku itu untuk orang-orang yang saling berziarah, mengunjungi satu sama lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nanti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang yang dia pergi untuk berziarah ke temannya di kampung yang berbeda, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepadanya malaikat untuk mengawasinya sepanjang jalan. Lalu ditanyakan kepada malaikat ini bertanya, "Kamu ngapain keluar?" "Saya mau ziarah ke teman saya." Maka malaikat bertanya lagi, "Apakah ada tujuan duniawi sehingga kamu pengen pergi ke sana?" "Enggak, kecuali karena saya cinta kepada Allah, makanya saya datangin dia." Maka malaikat berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku kabarkan bahwasanya Allah juga mencintaimu." Jadi saling berziarah itu juga salah satu adab dalam persaudaraan Islam, ya. Lalu dalam selain kita mengetahui tentang adab bersaudara kita terhadap kaum muslimin, mesti kita juga harus tahu adab kita ketika bermuamalah dengan orang kafir, orang ahli bid'ah, orang fasik. Karena ini mesti ada, Pak. Mesti ada. Kita di dunia ini hidup di masyarakat banyak yang begini, maka kita juga harus mengetahui sehingga kita bisa memberikan sekat koridornya sesuai. Oh, yang begini pantasnya untuk muslim, yang begini gak pantas untuk selain muslim, gitu loh, ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang terkenal karya Imam Al-Ghazali, dia diringkas oleh siapa, Pak? Ibnul Jauzi Al-Hambali dalam kitab namanya Minhajul Qasidin. Lalu Minhajul Qasidin, kelebihannya Ibnul Jauzi itu beliau ahli hadis sehingga bisa menghapus hadis-hadis yang dhaif dan maudhu. Dia lebih ahli hadis daripada Imam Ghazali. Lalu datang setelahnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Karena Imam Ibnu Qudamah melihat, oh sebenarnya Lisa Mustasfa, walakin Ihya Ulumuddin, melihat Ihya Ulumuddin ini banyak faedahnya, tapi diringkas oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Minhajul Qasidin. Tapi Minhajul Qasidin ini masih terlalu panjang, matbu dia 2 jilid. Lalu datang Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi buat mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu membuat ringkasan dari Minhajul Qasidin. Dalam Minhajul Qasidin, mukhtasar Minhajul Qasidin, di sini dikatakan, ya, jadi saya cuma nukil saja, Pak. Saya cuma nukil. Ya, nanti salah lagi kan. Ya, kalau misalnya nukil kan enak kita ngomong dari awal nih. Pertama, dalam masalah kafir, bagaimana muamalah dengan orang kafir? Kafir itu ada banyak jenisnya. Pertama, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Ya. Kafir kita bahas cuma kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang bermusuhan sama kita, sedang berperang sama kita. Maka yang begini pantas untuk dibunuh. Kalau dia ditangkap maka pantas untuk diperbudak, ya. Lalu yang kedua, kafir yang banyak di daerah kita ini namanya kafir dhimmi, yaitu dia masyarakat kita, dia masuk ke dalam
kewarganegaraan kita dijaga oleh pemerintah, harta dan darahnya tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita rusak, ya, dia dijaga oleh pemerintah. Yang mana kafir dzimmi ini, ya, tidak boleh disakiti kecuali cuma kita tetap berbuat baik kepada dia, tapi secara objektif. Misalnya dia tetangga kita, kita berbuat baik kepada dia karena dia tetangga kita, ya, tidak lebih dari itu. Dan kita wajib untuk dakwahi dia. Entah dakwahnya kita berikan hadiah, kita berikan, ya, adab kita yang baik, itu dakwah yang paling bagus. Sehingga mereka apa? Memiliki kecenderungan, oh gini ya muslim, baik. Apa sih yang diajarin? Maka penasaran, kita ajarkan Islam, gitu ya. Lalu tidak boleh salam kepada dia. Tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan dia. Kalau dia salam duluan gimana? Banyak di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waduh, bingungnya kan? Nah, ini orang kafir, kalau dia salam duluan maka kita jawabnya waalaikum. Tidak boleh kita salam duluan. Tidak boleh kita menganggap karena dia kaya misalnya dan lain-lain, dia lebih mulia daripada kita. Karena kita mau gimana pun kita mulia daripada dia. Karena kita memiliki keimanan. Yang mana keimanan itulah yang paling utama. Jadi jangan kita merasa lebih rendah dibandingkan dia. Lalu lebih baiknya kita tidak banyak bermajelis dengan dia. Tidak banyak bermajelis dengan dia. Karena sebagaimana kita tahu almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya teman itu, orang itu tergantung dengan sahabatnya. Orang itu tergantung dengan sahabatnya. Maka kalau mau tahu orang itu bagaimana, lihat, hendaknya seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan sahabat oleh dirinya. Lalu ahli bid'ah. Yang kedua, tentang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini, bid'ah itu ada banyak macamnya. Ada secara garis besar, bid'ah itu ada yang buat pelakunya keluar dari Islam. Ada yang bid'ah jenisnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun pelakunya, ada yang jenisnya itu mengajak kepada bid'ahnya. Ada yang jenisnya tidak mengajak kepada bid'ahnya. Secara garis besar, kalau di daerah kita ada yang ahlu bid'ah tapi dia awam. Maka bagaimana bermuamalah dengan mereka? Ya, keadapun kalau orang yang dia berlaku bid'ah dan dia menyeru kepada bid'ahnya, maka ini lebih bahaya daripada orang kafir zimmi. Kenapa? Karena kalau kafir itu jelas, Pak. Oh, ini nyembah selain Allah, jelas kita nggak bakal ikut. Tapi kalau orang ahlu bid'ah, dia mengira amalannya dia baik, dan bisa jadi dia mengajak kita terhadap hal tersebut dan kita terkena syubhat. Makanya hendaknya kita mengingatkan kaum muslimin dari kesalahannya mereka. Dan juga adapun orang yang tidak menyeru kepada bid'ahnya, maka di sini masih ada sisi. Kalau seandainya dia orang awam, yang lebih banyak kita pakai itu yang orang awam ya Pak ya. Karena kebanyakan itu sebenarnya mereka nggak ngerti mau ngapain. Mereka nggak ngerti, mereka cuma ngambil aja dari kakek-kakek mereka. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita harus, ya, memberikan uzur kepada mereka. Maksudnya dakwahi mereka secara perlahan, dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Sesungguhnya mereka itu bukan karena apa? Mereka cuma karena tidak tahu. Dan saat kita sudah mendapatkan hidayah, maka kita juga hendaknya mencintai hidayah yang kita dapatkan ini kepada orang lain. Dengan cara sedikit-sedikit. Dakwahi mereka dengan akhlakul karimah, dengan adab kita, sopan santun kita, dan lain-lain. Jadi jangan kita langsung terabas saja, jangan begitu, ya. Tapi kebanyakan di masyarakat kita itu awam, Pak. Awam, ya. Lalu adapun yang perlu kita garis bawahi sekali di sini tentang berkaitan manhaj, ya. Hukum mendengarkan ilmu dari ahli bid'ah. Bedakan mengambil kebenaran dan juga sengaja mencari kebenaran.
Kalau mendapatkan kebenaran, siapapun yang ngasih, tiba-tiba misalnya kita lagi di jalan, Bapak pakai helm, siapapun dia, kita nggak kenal juga mau orang kafir, oh iya ya, kita ikuti. Atau misalnya, antum itu sama orang tua harus lebih sopan, siapapun dia yang ngomong, itu kebenaran, harus kita terima. Tapi kalau mencari kebenaran, sengaja mencari kebenaran, misalnya lihat YouTube mereka, datang ke majelisnya mereka, sengaja menyebarkan short videonya mereka dan lain-lain, maka ini bagaimana hukumnya, ya? Dan saya pun di sini hanya menukilkan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubra dan Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Jangan duduk bermajelis dengan ahli ahwa, yaitu ahli bid'ah, karena duduk dengan mereka, mendengarkan mereka itu buat penyakit hati. Dan juga, ya, Ad-Darimi dalam sunannya, Al-Lalikai dalam syarah i'tiqad Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Faryabi dalam kitab Al-Qadar mengatakan, ada namanya ulama Ayyub As-Sikhtiyani, salah satu imam daripada imam tabi'in, diriwayatkan dari Salam bin Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sikhtiyani, ya Abu Bakar, as'aluka kalimah. Ada orang ahlu bid'ah datang ke Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Bakar, saya mau ngomong sesuatu, mau nanya sesuatu. Maka Ayyub As-Sikhtiyani apa? Fawalla, berpaling dari orang tersebut, lalu mengatakan, memberikan isyarat dengan tangannya, wala nisfi kalimah, wala nisfi kalimah. Jangan ngomong walaupun setengah kata, jangan ngomong walaupun setengah kata. Tidak mau dengar dari orang ahli bid'ah, Pak. Tidak mau. Ini imam tabi'in, tidak mau dengar dari ahli bid'ah. Dan juga diriwayatkan dari bahwasanya Ibnu Sirin, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, Ibnu Battah dalam Ibanah, Al-Ajurri dalam Syariah, Al-Lalikai dalam Syarhul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ibnu Sirin mengatakan, inna qalbi laisa biyadi akhsha an yakdhifa fi qalbi fitnah fala astati an antazi'aha. Ketika ada orang ahli bid'ah, ya ceritanya ada orang ahli bid'ah nawarkan, saya mau baca di sisi antum Ibnu Sirin, wahai Imam Ibnu Sirin, mau belajar. Ibnu Sirin tidak mau kalau dia baca kitab di sisinya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ditanya para murid ini, kenapa Ibnu Sirin? Kenapa wahai Imam? Kenapa kok kamu nggak mau? Maka Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya hatiku itu bukan di tanganku, aku tidak bisa ngaturnya. Saya takut dia akan melemparkan syubhat fitnah ke dalam hati saya dan saya tidak bisa mencabutnya. Ini imam Ibnu Sirin. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Battah di tempat yang lain, ya, dalam Al-Ibanah, bahwasanya Ibnu Sirin mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa wala tujadilhum wala tasma'u minhum. Jangan kalian duduk di majelisnya orang-orang ahli bid'ah, jangan kalian debati mereka, jangan kalian dengarkan sedikit pun dari mereka. Berarti apa? Disuruh untuk jangan dekati, Pak. Jadi kalau misalnya mencari kebenaran, sudah cukup asatidzah kita banyak, mutawaffirah, masyayikh kita banyak, yang ini aja belum selesai, maka jangan cari yang lain-lain. Masuk yang ini belum selesai, belum khatam, coba cari comot-comot yang lain-lain, gitu ya. Ini untuk dari sisi manhaj. Lalu bagaimana kita bermuamalah dengan pelaku maksiat ataupun orang fasik? Ya, jika dia orang yang zalim, dia gibah, suka namimah dan lain-lain, maka lebih baik kita berpaling dan hati-hati daripada dirinya, dan juga kita tetap mendakwahkan kepadanya kebaikan. Adapun apabila orang itu sudah bertaubat dan hasuna taubatuhu, telah baik taubatnya juga, ya, maka hendaknya kita rangkul dia. Karena kalau misalnya bukan kita yang merangkul dirinya, maka yang merangkul dirinya apa? Imma ahlu bid'ah, entah orang bid'ah atau orang pelaku maksiat, sehingga dia kembali ke dalam dunianya yang lalu. Itu secara umum. Oke. Lalu kita lanjutkan pembahasan yang lain, poin yang lain, yaitu kriteria teman yang ideal untuk dijadikan teman kita. Perlu kita ketahui bahwasannya mencari teman
sangat penting, ya. Kriteria teman sangat penting untuk diketahui. Dan kita ketahui juga, harus secara umum kita ketahui, tidak ada manusia yang sempurna, semuanya punya kesalahan. Maka kalau kita cari yang sempurna, bertakwa 24 jam, bisa-bisa kitanya juga yang enggak kuat karena kita yang enggak bertakwa, ya kan? Karena wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabar kamu terhadap orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah di pagi dan siang malamnya. Disuruh apa? Bersabar. Berarti apa, Pak? Cobaan enggak? Cobaan. Membersamai orang soleh pun butuh kesabaran. Bayangkan kalau misalnya kita, orang itu orang soleh, semangat 24 jam, ya, kita bercanda dikit misalnya, enggak boleh. Atau kita malam-malam disuruh, ayo kita sholat malam. Iya kalau 11. Kalau diajaknya setiap hari sholat seperti rakaatnya Imam Ahmad, berapa rakaat Pak Imam Ahmad sehari? 300 rakaat, lagi mana? Nah, kita diajak setiap hari, makanya disuruh untuk bersabar. Jadi ya, terkadang kita juga tidak semampu itu, tapi ya kita juga ingin mendapatkan orang-orang soleh. Tapi yang kita harus ketahui bahwasannya orang mesti ada kurang, tapi yang kita cari itu bukan orang yang full kebaikannya sempurna, tapi yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu yang kita cari, yang kita jadikan teman-teman kita, ya. Yang mana kita juga harus tahu, tidak semua orang layak untuk dijadikan sahabat. Ya, mungkin kita akan nukilkan beberapa asar. Di antaranya asar dari Yahya bin Mu'adz dalam Sifatus Safwah, bahwasanya beliau mengatakan, akhuka man arrafaka al-uyub wa sadiquka man hadzaraka minadz-dzunub. Saudaramu adalah orang yang menunjukkanmu terhadap kekurangan dirimu sehingga engkau memperbaikinya. Apa berarti, Pak? Amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Ingetin. Itu namanya teman yang baik. Wa sadiquka, dan temanmu itu adalah orang-orang hadzaraka minadz-dzunub, yang menjauhkan dirimu, yang mengingatkan dirimu terhadap dosa-dosa. Ya, inilah yang teman-teman yang dapat semoga kita harapkan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Karena nanti teman-teman itu entah bisa menjadi musuh bagi kita atau menjadi syafaat bagi kita. Ya, di antara yang lain, ini menunjukkan tentang bahwasanya imam-imam terdahulu pun mereka kadang lebih suka terhadap teman yang soleh dibandingkan keluarga sendiri. Contohnya, ya, Hasan Al-Basri mengatakan dalam Zahiratul Dha'fil Iman, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Teman-teman kita itu lebih berharga bagi kami daripada keluarga-keluarga kami. Kenapa, Pak? Fa ahluna yudzakkirunana dunya wa ikhwanuna yudzakkirunana al-akhirah. Karena kalau keluarga itu ngingetin kita terhadap dunia terus, minta duit, minta ini. Tapi kalau misalnya teman-teman soleh senantiasa mengingatkan kita terhadap akhirat, ya. Secara umum, sifat teman yang ideal untuk dijadikan, ya, sahabat kita ataupun teman kita, yaitu yang pertama, Pak, dia berakal. Dia berakal. Maksudnya, sehingga apabila orang itu berakal, dia bisa diajak diskusi, dia bisa untuk memberikan manfaat kepada kita, kita bisa minta pendapatnya dia dan lain-lain. Kalau dia orangnya dungu, maka bukan malah membawa manfaat, malah menjadikan madarat bagi diri kita. Lalu yang kedua, dia memiliki akhlak yang baik. Dia berakal, memiliki akhlak yang baik. Kenapa kok memiliki akhlak yang baik? Itu penting. Karena kadang akal doang itu akan kalah dengan amarah dan juga nafsu. Maka sehingga jika ia taati amarah dan juga nafsunya, hilang akalnya, maka itu jadinya kemadharatan bagi kita. Lalu yang ketiga, dia bukan orang yang fasik. Karena orang fasik tidak takut kepada Allah. Dan orang yang tidak takut kepada Allah,
ditakutkan dapat menjerumuskan kita kepada kefasikan juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, la takallam fi ma la ya'nika wa a'rif aduwaka wa hadhar sadiqaka illa al-amin wa la amina illa man yakhsha Allah wa la tamshi ma'al fajir fayu'allimuka min fujurihi wa la tutalli'hu ala sirrika wa la tushawir fi amrika illa alladhina yakhshawna Allah azza wa jalla. Jangan kamu berkata sesuatu yang tidak bermanfaat, dan hendaknya kamu mengetahui siapa musuhmu. Kamu harus tahu siapa yang musuh, siapa yang teman, kata Umar bin Khattab. Dan hati-hatilah terhadap teman-temanmu, kecuali orang-orang yang terpercaya. Dan tidaklah orang itu terpercaya melainkan kalau dia takut sama Allah azza wa jalla. Dan janganlah kamu berjalan dengan orang-orang yang fajir, maka dia akan mengajarkanmu kefajirannya, kemaksiatannya. Dan jangan engkau tampakkan rahasiamu di hadapannya, dan jangan kamu ajak diskusi untuk menentukan perkaramu kecuali orang-orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Ya, jadi yang pertama berakal, berakhlak mulia, ya, berakhlak baik, bukan orang fasik. Yang keempat bukan ahlu bid'ah, sudah kita jelaskan. Yang kelima bukan orang yang terlalu berambisi terhadap dunia, atau ambisinya cuma dunia aja. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa shattata lahu syamlah wa la ya'tihi dunya illa ma qaddara lah. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang tujuannya itu cuma dunia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakiran itu seakan-akan depan matanya, kurang fakir terus. Lalu Allah cerai-beraikan urusannya dan tidak datang kepadanya dunia kecuali tergantung dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan akan tetapi man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atatid dunya wa hiya raghimah. Adapun orang yang tujuannya akhirat, maka dia Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaannya ada di hatinya, dan Allah rapihkan urusannya, dan juga akan datang kepadanya dunia dalam keadaan hina. Maksudnya apa? Dia tidak terlalu mengejar, tapi dunia tetap datang. Karena mau gimana pun dunia itu mesti datang, Pak. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Walaupun kita disuruh cari, tapi segimanapun, kalau misalnya orang yang pertama itu kerja 11 jam misalnya, atau bukan 11 jam, maksudnya 21 jam misalnya, ya, kerja dari malam sampai malam lagi. Tapi kalau misalnya Allah takdirkan dapatnya 2000, ya udah 2000. Dia yang ngejar-ngejar dunia, datangnya cuma sekedarnya saja, sesuai dengan Allah yang takdirkan. Tapi kalau misalnya orang yang kerja, dia tetap menghormati, ya, perintah-perintah Allah, datangi sholat 5 waktu di masjid dan lain-lain, ya, sholat berjamaah dan lain-lain. Dia seakan-akan ya sudah kerja ya sewaktunya saja, stabil gitu, ya, sesuai waktunya saja. Kalau misalnya setelah itu ya sudah pulang, tetap ibadah dan lain-lain, menjadikan pekerjaannya sebagai wasilah untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya, dia tidak terlalu mengejar, tapi dunia mengejar dirinya. Lalu, ya, mungkin kita singkat tentang selanjutnya, poin yang selanjutnya, adab pertemanan. Adab pertemanan. Yang pertama, mungkin kita cepat sedikit. Yang pertama, adab pertemanan di dalam Islam itu, satu, kita harus memiliki akhlak yang baik. Yang sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan kesalahanmu dengan kebaikan, yang mana hal tersebut akan menghapuskan kesalahan. Dan juga muamalahilah manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan muamalah dengan akhlak yang baik. Secara umum berarti harus punya akhlak yang baik, itu berteman. Ini adab yang pertama. Lalu adab yang kedua, yaitu menutupi aib saudaranya,
membantunya dan juga meringankan perkaranya. Sebagaimana hadis yang Nabi SAW sampaikan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh wa la yuslimuh, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabatil yaumil akhirah, wa man sarra musliman wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muslim itu saudara muslim yang lain. Dia tidak menzoliminya. Muslim tidak menzolimi saudaranya dan tidak menyerahkannya. Maksudnya menyerahkannya terhadap orang-orang yang menzoliminya. Jadi kalau kita lihat saudara kita muslim dizolimi, jangan kita berlapang dada saja. Kita harus bantu dia. Harus bantu dia. Ataupun misalnya dia sedang diserang oleh musuh kita, kita harus bantu dia, ya, dengan kadar kemampuan kita. Wa man kana fi hajati, dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajatnya. Dan barang siapa yang meringankan, membantu perkara saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di hari kiamat kelak. Gitu ya. Lalu yang ketiga, ikhtiarul asdiqa as-salihin. Lalu yang ketiga, yaitu kita memilih teman-teman yang saleh. Yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kalian temani kecuali orang yang mukmin, dan jangan makan dari makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Mungkin kita azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, kita lanjutkan secara ringkas. Yang keempat yaitu adabnya kita menjauhi teman-teman yang buruk. Lalu yang kelima, kita berusaha untuk tetap menjaga rasa malu kita ketika walaupun kita sudah dekat dengan orang tersebut. Kadang kebanyakan dari kita nambah dekat malah nambah tidak punya malu, tapi tetap harus punya malu, ya. Jadi harus tetap ada rasa malu, karena apa? Nabi SAW berkata, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu salah satu cabang daripada keimanan. Lalu juga menampakkan wajah berseri di depannya, senyum di depan dia, karena itu sedekah bagi kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lalu tidak mengingkari janji kita terhadapnya, karena itu termasuk daripada sifat munafik. Dan juga kita ketika menemukan saudara kita dalam kesalahan, maka kita menerima uzurnya, lalu kita juga berusaha untuk membantu saudara kita dalam perkara-perkaranya, dan juga membantu saudara kita ketika dia meminta pertolongan. Lalu yang selanjutnya, kita menziarahi dia, menanyakan kabarnya, itu termasuk adab Islami. Lalu juga kita mempertahankan kehormatan dia, mempertahankan kehormatan saudara kita, yaitu Nabi SAW mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau, salah seorang dari kalian mau untuk makan bangkai saudaranya sendiri? Kalian mesti jijik, ya. Ketika ada saudara kita digibah dan lain-lain, kita harus mempertahankan kehormatan dirinya. Dan juga kita sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita perlakukan juga saudara kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai hal tersebut untuk dirinya sendiri. Kita mau orang itu berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada dia. Kita mau orang itu ngomongnya jujur kepada kita, maka kita ngomong jujur kepada diri dia. Dan juga di antara yang lainnya, kita menjaga asrornya, ataupun kita menjaga asror. Apa makna asror? Asror ay sir, yang disembunyikan oleh dirinya, yang disembunyikan oleh dirinya, rahasia dirinya, rahasia dirinya. Dan juga kita tidak ngacangin saudara kita. Dan juga di antara adab yang lainnya, kita tidak menerima asal kabar daripada orang-orang yang mau mengadu domba. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga qattat. Qattat itu adalah orang yang suka menukil perkataan,
Misalnya saya dengar fulan, oh fulan ngomong begini, maka saya ngomongin saudaranya begini. Maka saya, tadi fulan ngomong begini loh tentang kamu. Dengan tujuan apa? Merusak persahabatan mereka. Maka orang yang begini dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati marra bi qabraini fa qala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min bawlih fa akhadha jaridatan rutbatan fa shaqqaha nisfaini fa wada'a kullu wahidin minhuma atau kama qala, yaitu Nabi melewati dua kubur, lalu satu dibilang, oh mereka ini diazab, yang satu diazab karena berlaku namimah atau mengadu domba, yang satu karena tidak menjaga najis dari najisnya, dari kencingnya. Maka Nabi mengambil dua pelepah kurma lalu ditancapkan. Ya, mungkin yang demikian semoga dapat bermanfaat, dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.